Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aditya dengan NIM 23043038, mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis teknikal dan analisis fundamental PT Central Proteina Prima atau PT CPRO. Analisis ini tentang kenapa saya membeli saham ini dan kapan saya akan menjualnya. Pertama, masuk dalam profil perusahaan PT CPRO atau CP Prima. PT Central Proteina Prima Terbuka adalah perusahaan aquaculture terbuka di Indonesia yang didirikan pada bulan April 1980. CP Prima memproduksi dan menjual pakan, goreng, makanan hewan peliharaan, probiotik, dan produk udang dan produk makanan olahan untuk pasar domestik dan ekspor. Tidak hanya di Indonesia, PT CPRO juga telah memperluas sayap dalam memasok feed motivatif ke pasar India dan produk udang ke pasar internasional seperti negara Vietnam, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, Prancis, Belanda, Jerman, dan Selandia Baru. Jadi PT CPRO menyetel setiap kebutuhan berdasarkan peraturan dan standar masing-masing di negara. Umpan udang PT CPRO baru-baru ini mendarat di India pada tahun 2014 dan mendapat tanggapan yang menyenangkan dari pasar dalam waktu yang singkat. Lanjut ke informasi perusahaan. Informasi kuncinya, nama lengkap yaitu PT Central Proteina Prima Terbuka atau CPRO, didirikan pada 30 April 1980. Mulai operasi komersialnya yaitu 18 Agustus 1980. Sektor barang konsumsi primer, kemudian aquaculture, kemudian pakan ternak. Kantor pusatnya yaitu Triasuri Tower, kemudian distrik 8 SCBD di Jakarta Selatan. Kegiatan usahanya itu aquaculture, yaitu budidaya udang terintegrasi, yang dimana itu pembibitan, pemeliharaan, dan pengelolaan. Kemudian kegiatan pakan yaitu pakan udang, ikan, pakan anjing, pakan kucing seperti merek Mio, Sankoi, CP, Classic Dog. Kemudian memproduksi makanan olahan seperti produk beku dan siap goreng seperti merek Fiesta, Seafood, Cham, dan Frost. Probiotiknya untuk udang dan ikan seperti Super PS, Embacto. Untuk jangkauan pasarnya itu domestik dan internasional seperti Asia, Australia, Eropa, Amerika. Keunggulannya itu model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir menerapkan standar global. Kemudian sejarah perusahaan jadi PT CPRO menuliskan sejarah perusahaannya pada profilnya dengan kalimat dengan komitmen untuk mengejar visi untuk menjadi perusahaan aquaculture terintegrasi terbesar dan paling maju di dunia. PT CPRO berhasil didirikan di Indonesia pada tanggal 30 April 1980 berdasarkan Undang-Undang Investasi Modal Nomor 6 Tahun 1968 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Setelah selesainya semua notaris dan akta hukum, PT CPRO meluncurkannya dengan bangga kepada publik dan memulai bisnis secara komersial pada tahun tanggal 18 Agustus 1990, 4 bulan sesudahnya. Melihat peluang pasar yang tinggi bahwa dunia dapat melayani perusahaan, PT CPRO memulai bisnis dengan fokus pada produk udang olahan, produk aquaculture, pakan serta probiotik, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi dan inovatif untuk pasar domestik dan internasional. PT CPRO juga telah mendukung petani lokal dengan menyediakan makanan berkualitas terbaik dan produk aquaculture untuk hasil yang lebih baik. Seiring waktu, perusahaan memperluas bisnis mulai dari melangkah ke Asia, Australia, Eropa untuk menembus pasar ke Amerika Serikat. Banyak sertifikat dan penghargaan produk, baik dari Indonesia maupun dari benua lain,
yang telah diterima dalam waktu bertahun-tahun. Perusahaan ini bergerak dalam pengolahan udang, kemudian pengolahan makanan, dan produksi feed. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Treasury Tower, lantai 8, distrik 8, SCBD Jakarta. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan pabrik pakan di Cikampek, Surabaya, Sidoarjo, Medan, dan Lampung, dan pabrik pengolahan makanan di Lampung dan Kendal. Visi dan misi perusahaan yaitu visinya fokus pada kegiatan bisnis yang berkelanjutan dengan memberikan nutrisi sempurna kepada pelanggan melalui inovasi berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian misinya yaitu tumbuh dengan mitra dengan memimpin dalam menyediakan teknologi budaya, gorengan superior, dan pakan berkualitas tinggi untuk industri aquaculture. Kemudian menjadi pilihan pecinta hewan peliharaan dengan memberikan makanan hewan peliharaan, perawatan hewan peliharaan, dan produk nutrisi berkualitas terbaik. Kemudian misinya mempromosikan produk berbasis makanan laut berkualitas tinggi dan lezat. Dan terakhir menerapkan teknologi canggih dan inovasi dalam semua aspek bisnis. Sebelum masuk kepada analisis PT Cipero ini, kita awali dengan membahas definisi dari analisis tersebut dulu. Jadi yang pertama ada analisis fundamental, yaitu analisis dengan metode evaluasi nilai intrinsik suatu aset seperti saham dengan mengkaji faktor-faktor mendalam yang mempengaruhi kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan seperti laporan keuangan, kemudian kualitas manajemen, kemudian model bisnis, kondisi industri, serta faktor dari ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua itu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari data pasar historis, terutama pergerakan harga dan volume perdagangan. Yang pertama, kita masuk kepada analisis fundamental terlebih dahulu. Pada analisis fundamental, kita masuk ke revenue terlebih dahulu dalam bilion atau miliar. Pada tahun 2020, pendapatan perusahaan mampu mencapai 7.574 miliar. Kemudian tahun 2021 yaitu 8.028 miliar, kemudian 2022 8.247 miliar, 2023 9.027 miliar, dan 2024 9.280 miliar. Setiap tahun pendapatannya terus bertambah. Dan kita bisa bandingkan juga 2024 kuartal 3 dan 2025 kuartal 3 terjadi kenaikan juga. Ini menandakan perusahaan melakukan penjualan yang lebih dan penjualan yang meningkat tiap tahun. Kemudian net profit cukup stabil di angka 300 sampai 400-an. Namun beda di tahun 2021, net profitnya mencapai angka 2.212 miliar. Yang dimana 2021 ini tidak bisa kita jadikan standar karena terlalu berbeda dengan tahun-tahun yang lainnya. Jadi pada tahun 2024 kuartal 3 angkanya 342, sementara di 2024 320, menunjukkan bahwa ada kerugian sebesar 22 miliar. Kemudian 2025 kuartal 3 net profitnya naik 427, yang menandakan pada tahun 2025 ini terjadi peningkatan net profit yang lumayan signifikan. Untuk aset, jadi untuk aset terdapat penurunan yang tajam dari 2020 sampai 2023, yang dimana puncaknya itu 300,6 miliar. Perusahaan mengalami fase krisis atau penurunan kinerja sampai 2023 merupakan tahun terendahnya. Kemudian terjadi pemulihan pada tahun 2024 sampai 2025. Perusahaan mulai bangkit dan asetnya bertambah kembali. Itu kita lihat pada 2024 kuartal 3 sampai 2025 kuartal 3 naik sebesar 9,6%. Di sini kita lihat liability atau utangnya. Untuk kinerjanya lumayan bagus karena
terjadi penurunan, yaitu 2020 dari 5,6 triliun, 2021 penurunan signifikan menjadi 3,6 triliun, dan utangnya terus berkurang jadi di 3,1 triliun atau 3,2 triliun di tahun 2024 dan 2025. Untuk modalnya atau ekuitas perusahaan ini sehat karena tiap tahun equity-nya konsisten terus-menerus mengalami kenaikan. Kemudian masuk ke data yang saya kumpulkan, yaitu 2020 di net profit marginnya sangat tinggi, yaitu 22,77%. Namun kemudian pada tahun seterusnya net profit margin ini stabil di angka 4%, bahkan 2024 minus jadi 0,94%. Namun di 2025 ini mengalami kenaikan menjadi 5,17%. Kemudian EPS atau earning per share-nya makin naik dari 2020 itu minus dan sekarang positif di angka 7,3 di tahun 2025. Untuk book value-nya PT CPRO ini mendapat pada tahun 2024 ini sebesar 6,04, yang berarti PBV-nya per book value-nya 0,79 kali. Untuk debt equity ratio-nya rendah, yaitu perusahaan tidak mempunyai banyak utang. Kemudian ROE-nya cukup baik, namun masih di bawah dari kata bagus, yaitu 8,97% di 2024 dan 10% di 2025. Kemudian ROA-nya juga cukup baik. Jadi interpretasi dari data yang saya dapatkan yaitu harga sahamnya relatif stagnan di kisaran 50 dari 2022 sampai 2024. Setelah naik tajam pada tahun 2021 yaitu 95. Kemudian tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 70 dan juga sampai 80 waktu itu, menunjukkan mulai ada sentimen positif atau perbaikan kinerja. Kemudian revenue tumbuh dari 7.574 pada tahun 2020 menjadi 9.280 miliar pada tahun 2024. Pada 2025 kuartal 3 juga menunjukkan pertumbuhan revenue yang tumbuh secara moderat atau perlahan. Kemudian net profit, kenaikan signifikannya pada tahun 2021, kemudian turun ke level 300 sampai 400 miliar di tahun 2022 sampai 2024. Jadi yang laba 2021 ini seperti saya katakan sebelumnya tidak bisa dijadikan standar oleh investor. Kas turun drastis dari 301 miliar menjadi 70 sampai 100 miliar di tahun berikutnya, menunjukkan ada penggunaan kas secara besar, namun likuiditasnya masih aman. Total asetnya naik secara perlahan dari 6,3 triliun ke 7,1 triliun, yang menunjukkan perusahaan masih berinvestasi dan berkembang, dan tidak ada tanda penurunan aset yang mengindikasikan tidak ada penyusutan usaha. Liabilitasnya turun signifikan dari 5,6 triliun menjadi 3,1 triliun menjadi 3,7 triliun, menunjukkan perusahaan aktif menurunkan hutangnya. Jadi risiko finansial pun semakin kecil dan neraca perusahaan makin sehat. Ekuitasnya melonjak besar dari 0,7 triliun pada tahun 2020 menjadi 4 triliun pada 2025, menunjukkan akumulasi laba ditahan atau pelunasan utangnya. Modal sendiri perusahaan juga makin kuat dan perusahaan lebih sehat dibanding tahun awal 2020. Net profit margin NPM tampak tinggi di awal, lalu menjadi stabil di kisaran 4-7%. Margin tergolong cukup sehat, tapi bukan margin yang besar. Hal ini menunjukkan efisiensi operasionalnya cukup baik dan masih bisa ditingkatkan. Kemudian earning per shares
earning per shares negatif di tahun 2020. Kemudian naik signifikan pada tahun 2021. Kemudian stabil di 6-7. Perusahaan konsisten dalam menghasilkan laba per saham. Kemudian kinerja perusahaannya relatif konsisten juga. Masuk ke price earning ratio berada di kisaran 6-8. Jadi sahamnya tergolong murah secara valuasi dan pasarnya belum memberikan premi yang tinggi. Ini cocok bagi investor value. Kemudian BV book value terus meningkat dari setiap tahun. Nilai akuntansi perusahaan terus bertambah dan kekayaan bersih per saham terus meningkat. Kemudian debt equity ratio-nya turun drastis dari 5,31 ke angka 0,5. Jadi struktur modalnya sangat sehat, risiko gagal bayarnya rendah dan menunjukkan perusahaan tidak agresif dalam berhutang. ROE pada tahun 2021 ROE sangat naik signifikan, namun turun ke 8-12%. ROE tergolong cukup baik dan normal, stabil dan realistis. Dan ROA stabil di kisaran 5-6%. Aset cukup produktif, efisien, namun tidak high return. High return ini yang artinya perusahaan tidak memberikan tingkat keuntungan yang sangat tinggi, baik dari harga saham maupun hasil investasi dalam waktu singkat. Jadi kesimpulan fundamental dari analisis ini yaitu PT CPRO ini produknya statusnya baik, yaitu perusahaan kebutuhan pokok yang dimana permintaannya relatif stabil. Kemudian tata kelolanya juga cukup, tidak ada red flag besar, tapi tidak dianalisis secara mendalam juga. Kemudian pendapatan revenue-nya baik. Pendapatannya tumbuh cukup konsisten dari 2020 sampai 2024 sampai 2025 juga. Kemudian laba bersihnya cukup, labanya ada namun fluktuatif dan tipis, bukan yang margin besar. Asetnya baik, total asetnya naik perlahan, kemudian usaha berjalan dan bertahan. Liabilitasnya baik juga, utangnya terus menurun signifikan, yang dimana itu menandakan struktur keuangan yang terus membaik. Kemudian book value-nya baik, nilai buku per saham meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian sektornya bagus atau baik, sektor konsumsi atau pangan bersifat defensif. ROE-nya cukup, ROE-nya hanya 1 digit, tapi return pemegang sahamnya tidak tinggi. Kemudian margin of safety-nya cukup, valuasinya murah tapi pertumbuhannya terbatas. Kemudian dividen no, karena tidak ada riwayat dividen yang konsisten, karena perusahaan ini tidak menghasilkan dividen. Setelah analisis fundamental, kita masuk kepada analisis teknikal dari PT CPRO. Dapat kita lihat seperti ini grafiknya dari bulan Mei sampai bulan sekarang, yaitu Desember. Jadi saya buat interpretasinya. Pertama, tren harga. Dari Mei sampai awal Agustus, harga hanya bergerak datar antara 40 sampai 45. Kemudian di akhir Agustus terjadi lonjakan tinggi yang harganya melewati 45. Kemudian setelah itu di akhir Agustus, setelah mencapai harga 80-an, harga terkoreksi dan masuk fase consolidation, yaitu 60 sampai 70. Dan sekarang berada di angka 63. Sekarang saham tersebut berada di fase datar atau sideways. Kemudian support dan resisten. Support berada di sekitar 60 dan fase resistennya berada di harga 80. Candlestick bergantian warna hijau dan merah, tidak ada pola bearish atau bullish. Saham masih bullish jika masih di zona 60 sampai 70 dan memasuki zona bearish jika di harga 55 ke bawah. Potensi bullish adalah jika melebihi harga 70 dan targetnya itu 75 sampai 80. Dan potensi bearishnya jika close-nya di bawah 60 dan yang menuju 55. Baiklah, berikut portofolio saya. Di sini PT CPRO mengalami minus sebesar 1000 dan gainnya itu minus 13,89%. Keputusan saya untuk saham ini, saya akan hold saham ini karena saya percaya
PT ini akan mengalami kenaikan dan bullish lagi. Sekian mungkin analisis fundamental dan teknikal dan alasan mengapa saya beli saham ini. Jadi saya membeli saham ini karena saham ini berpotensi untuk naik jika dilihat dari analisis fundamentalnya. Kinerja perusahaan ini cukup bagus dan oleh karena itu mungkin akan bisa terjadi kenaikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.